Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana suatu mikroorganisme dapat tetap terjaga dan terbaharui? Untuk mengetahuinya, maka dari itu izinkan kami untuk menjelaskan teknik aseptis dan teknik inokulasi serta peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan Amanda Wulan, Laura Zenda, Aulia Salsabila, Cika Cantika Sturi, dan saya sendiri Karima Latifa Azka. Sebelumnya, apa itu aseptis? Aseptis merupakan suatu keadaan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Lalu, apa perbedaan desinfektan dan antiseptik? Desinfektan sering digunakan untuk benda mati, contohnya permukaan meja. Sedangkan antiseptik biasa digunakan untuk sesuatu yang kontak dengan kulit. Lalu, apa itu inokulasi? Inokulasi merupakan metode untuk memindahkan inokula atau biakan mikroorganisme ke media baru yang spesifik. Dengan tujuan untuk peremajaan mikroorganisme, perbanyakan mikroorganisme, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya ada tujuan percobaan. Yang pertama ada melakukan inokulasi dan peremajaan biakan secara goresan, tusukan, dan apusan atau swab dengan baik pada media padat maupun cair dengan teknik kerja aseptis. 2. Mengetahui media-media yang dapat digunakan untuk inokulasi. 3. Mengamati pertumbuhan bakteri dan jamur yang diinokulasi dengan metode dan media tertentu. Lalu, ada alat dan bahan untuk teknik aseptis. 1. Ada memindahkan biakan dari kultur cair ke kultur cair. Alat dan bahan yang digunakan ada desinfektan, kultur bakteri Escherichia coli dalam broth, loop inokulasi atau OSE, pembakar bunsen, spidol, tabung nutrien broth steril, dan tisu. Lalu, selanjutnya ada alat dan bahan untuk memindahkan biakan dari agar miring ke agar miring. Meliputi agar miring steril, kultur agar miring bakteri Escherichia coli, loop inokulasi atau OSE, pembakar bunsen, dan spidol. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk menginokulasi bakteri dari biakan cawan Petri ke agar miring. Meliputi cawan Petri yang berisi biakan bakteri, loop inokulasi atau OSE, nutrien agar miring, dan spidol. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk inokulasi dan peremajaan. Alatnya meliputi alat swab, bunsen, cawan Petri, inkubator, OSE bundar dan lurus, papan pembentuk agar miring, pipet, pipet agar 20 ml steril, pipet ukur 5 ml dan 10 ml steril, rak tabung reaksi, dan tabung reaksi steril. Selanjutnya, ada bahan yang meliputi biakan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Biakan jamur Aspergillus sp, media nutrien agar cair yang bersuhu 50 derajat Celcius, media nutrien broth, dan media potato dextrose agar atau PDA. Belum melakukan percobaan, sebaiknya kita melakukan teknik aseptis terlebih dahulu. Pertama-tama, semprotkan alkohol 80% ke atas meja, kemudian dikeringkan dengan menggunakan elap. Setelah itu, nyalakan api bunsen dengan jarak 20 cm. Diamkan api bunsen hingga menyala. Pertama ada memindahkan biakan dari kultur cair ke kultur cair. Bakar OSE sehingga membara, kemudian goyangkan tabung agar biakan terdispensi merata. Buka sumbat tabung dan panaskan mulut tabung. Ambil OSE penuh bakteri dari dalam tabung, kemudian keluarkan OSE dan panaskan kembali mulut tabung.
Tutup tabung dengan sumbat dan disimpan kembali di dalam rak. Next. Buka sumbat tabung dan panaskan mulut tabung tanpa dipanaskan dulu, kemudian osek ke dalam tabung berisi brod steril. Keluarkan ose dari brod dan panaskan mulut tabung, lalu sumbat kembali tabung, bakar ose dan simpan kembali di tempatnya. Next. Yang kedua ada memindahkan biakan dari agar miring ke agar miring. Pertama-tama, bakar ose hingga membara, buka sumbat tabung dan panaskan mulut tabung, ambil biakan dengan ose, panaskan kembali mulut tabung, namun ose jangan dipanaskan. Sumbat kembali tabung biakan dan simpan di rak tabung. Dibuka tabung berisi agar miring steril dan panaskan mulut tabung. Next. Gores permukaan agar miring dengan ose berisi biakan dengan gerakan menggulat. Panaskan mulut tabung, sumbat, dan inokubasi. Kemudian pijatkan ose sehingga membara dan kemudian disimpan. Next. Yang ketiga ada menginokulasi bakteri dari biakan cawan Petri ke agar miring. Pertama-tama, ose dibakar hingga membara, lalu buka sedikit tutup cawan Petri, diambil ose satu penuh biakan, masukkan ose ke dalam tabung yang mulutnya telah dipanaskan terlebih dahulu, gores permukaan agar miring dengan biakan. Selanjutnya, panaskan mulut tabung dan sumbat kembali tabung. Kemudian dibuka tabung berisi agar miring steril dan panaskan mulut tabung, buka ose dan simpan. Next. Di sini ada teknik inokulasi plat agar miring pada plat agar dan agar tegak dan media cair. Pertama-tama, inokulasi pada plat agar, cara stik gores. Buatlah 4 area pada plat agar dengan menggunakan spidol pada permukaan luar cawan Petri bagian alas. Diambil inokulasi dengan jarum ose bundar dan diinokulasikan goresan yang rapat cawan sep atau apus. Dilakukan hal yang sama seperti pada pengerjaan cara stik. Diambil inokula dengan cara menghapus alat swab pada permukaan inokula, diinokulasikan dengan cara penghapusan alat swab pada permukaan media plat agar. Yang kedua ada inokulasi pada agar miring. Pertama, diambil inokula dengan jarum ose, kemudian diinokulasikan bakteri pada media dengan cara goresan rapat secara zigzag, dimulai dari bagian bawah sampai bagian atas media agar miring. Yang ketiga ada inokulasi pada agar tegak. Diambil inokula dengan jarum ose lurus, kemudian diinokulasikan bakteri pada media dengan cara menusukkan jarum ose tepat pada poros tengah tabung sampai mendekati dasar tabung, kemudian diambil kembali secara perlahan. Yang keempat ada inokulasi pada media cair. Diinokulasikan bakteri pada media cair dengan pipet Pasteur jika inokulasi berasal dari biakan cair dan jika inokulasi berasal dari agar miring maka diambil dengan jarum ose bundar dan disuspensikan pada nutrien broth. Diinkubasi semua media yang telah diinokulasi ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati dan dicatat pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing media. Digambarkan hasil pengamatan dengan memperhatikan letak pertumbuhan dan warna koloni bakteri serta warna media yang digunakan. Next. Di sini ada inokulasi dan peremajaan, pembuatan plat agar, agar miring, agar tegak, dan media cair dalam tabung. Dinyalakan bunsen dan diatur nyala api bunsen hingga diperoleh nyala api biru selama 10 menit, lalu disiapkan dan letakkan tabung reaksi steril pada rak tabung reaksi dan cawan steril di antara dua api bunsen.
Semua pekerjaan di atas dilakukan dengan cara memperhatikan prosedur kerja aseptis. Yang pertama ada pembuatan plat agar. Dibuat plat agar dengan memipet 20 mili media nutrien agar cair pada suhu 50 derajat Celcius ke dalam cawan petri steril dan biarkan memadat. Yang kedua ada pembuatan agar miring. Dibuat agar miring dengan memipet 5 mili media nutrien agar cair dengan suhu 50 derajat Celcius dan tabung reaksi steril, lalu diletakkan miring pada papan miring dan dibiarkan memadat. Yang ketiga ada pembuatan agar miring. Dibuat agar miring dengan memipet 5 mili nutrien agar cair dengan suhu 50 derajat Celcius dalam tabung reaksi steril, lalu diletakkan miring pada papan miring dan biarkan memadat. Yang keempat ada pembuatan media cair dalam tabung. Dibuat media cair dengan memipet 10 mili media nutrien broth yang bersuhu kamar ke dalam tabung reaksi steril. Next. Selanjutnya, pengamatan pada plat agar cara strik atau gores. Yang pertama, pada cara strik Staphylococcus diinokulasikan dengan cara menggoreskan ose bundar pada media plat agar. Pada Staphylococcus aureus ini menghasilkan letakannya mengikuti garis goresan dan perubahan warna sebelum diinokulasi kuning pucat dan setelah diinokulasi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Dan selanjutnya pada Pseudomonas aeruginosa menghasilkan letakannya pada hanya terlihat di awal saja. Dan perubahan warna sebelum diinokulasi dia itu kuning pucat dan setelah diinokulasi menjadi kuning kecoklatan. Selanjutnya Bacillus subtilis. Dia menghasilkan letakannya menyebar banyak pada goresan dan perubahan warna sebelum diinokulasi itu dia kuning pucat dan setelah diinokulasi dia itu menjadi kuning kecoklatan. Dan selanjutnya pada Escherichia coli dia menghasilkan letakannya menyebar pada garis goresan, mengikuti garis goresan dan dan perubahan warnanya awalnya sebelum diinokulasi dia kuning pucat, setelah diinokulasi dia menjadi kuning kecoklatan. Next. Selanjutnya plat agar dengan cara swab atau apus. Pada plat agar cara swab ini diinokulasi dengan cara menghapuskan alat swab di permukaan plat agar. Yang pertama, Staphylococcus aureus, dia menghasilkan letakannya mengikuti goresan. Terus perubahan warna sebelum diinokulasi dia kuning pucat, setelah diinokulasi dia itu kuning kecoklatan. Selanjutnya ada Pseudomonas aeruginosa, dia menghasilkan letakannya tidak terlihat tumbuhnya bakteri pada Pseudomonas aeruginosa ini. Dan perubahan warna sebelum diinokulasi ini dia kuning pucat dan setelah diinokulasi dia menjadi kuning kecoklatan. Selanjutnya ada Bacillus subtilis, dia menghasilkan letakannya sebaran mengikuti goresan. Perubahan warna sebelum diinokulasi dia kuning pucat dan setelah diinokulasi dia itu kuning kecoklatan. Dan yang terakhir itu Escherichia coli, dia menghasilkan letakannya itu mengikuti sebaran goresan. Dan perubahan warna sebelum diinokulasi dia itu kuning pucat dan warna setelah diinokulasi dia kuning kecoklatan. Next yang dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada agar miring yang diinokulasikan dengan menggunakan jarum ose bulat yang diinokulasikan secara zigzag pada bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli menghasilkan
koloni yang mengikuti arah goresan, sedangkan pada Pseudomonas aeruginosa tidak terlihat jelas arah goresannya, di mana warna koloni yang terbentuk pada Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli berwarna putih. Untuk warna media, baik setelah diinokulasi maupun sebelum diinokulasi tidak terjadi perubahan warna, di mana warna media tetap berwarna kuning. Next. Pada agar tegak, diinokulasikan dengan menggunakan jarum oselurus yang ditusukkan hingga ke dalam dasar media. Dengan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli, masing-masing bakteri memiliki pertumbuhan yang sama, pertumbuhan koloni berwarna putih yang berada pada garis jarum OC-nya. Baik setelah dilakukan inokulasi ataupun sebelum diinokulasikan, warna media tetap sama, yaitu berwarna kuning bening. Di sini saya akan menjelaskan tentang media cair yang inokulasinya berasal dari agar miring yang disuspensikan dengan nutrien broth. Yang pertama ada bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Pada sebelum inokulasi, bakteri-bakteri ini berwarna coklat kekuningan. Setelah inokulasi, Staphylococcus berubah menjadi kuning muda, Pseudomonas aeruginosa berubah menjadi kuning muda keruh, Bacillus subtilis berubah menjadi kuning muda keruh, Escherichia coli juga berubah menjadi coklat muda kekuningan. Yang diinokulasi dengan nutrien broth. Warna koloni yang terdapat pada Staphylococcus aureus itu berwarna putih, yang dia membentuk terdapat sedikit di atas permukaan. Kalau Pseudomonas aeruginosa, dia juga berwarna putih, dia berdiri pertumbuhannya pada di atas permukaan. Dan Bacillus subtilis, dia juga berwarna putih, pertumbuhannya di atas permukaan. Escherichia coli yang terakhir, dia juga berwarna putih dan pertumbuhannya berada di bawah permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada percobaan kali ini dilakukan teknik aseptis, teknik inokulasi, dan peremajaan bakteri. Teknik aseptis sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme ke dalam suatu sistem hidup. Teknik aseptis dapat dilakukan dengan cara mensterilisasi meja kerja laboratorium dengan alkohol 70%. Setelah itu, alkohol di meja dapat dibiarkan kering selama 10 menit. Setelah itu, baru dinyalakan 2 api bunsen dengan jarak 40 cm di meja kerja laboratorium. Pada saat percobaan, tiap langkah prosedur harus dilakukan di antara 2 api bunsen tersebut. Alat-alat laboratorium seperti jarum OC, tabung reaksi, dan lain-lain juga harus diflambir di atas api bunsen. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi secara maksimal yang bisa saja terjadi saat percobaan berlangsung. Selanjutnya ada teknik inokulasi. Teknik inokulasi adalah suatu metode pemindahan mikroorganisme ke dalam media baru. Pada inokulasi plat agar digunakan metode swab atau usap dan streak atau gores. Untuk streak menggunakan jarum OC bundar dan swab menggunakan cotton swab yang digoreskan secara zigzag. Pada media miring menggunakan teknik yang sama dengan inokulasi plat agar, bertujuan untuk melihat pertumbuhan bakteri aerob. Pada media tegak menggunakan jarum oselurus yang ditusukkan hingga ke dasar media. Pada media ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan bakteri aerob, anaerob, dan mikroaerofilik. Pada media cair berupa nutrien broth, digunakan jarum OC bundar yang dicelupkan hingga ke dasar media. Semua media ini diinkubasi di inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, di mana suhu 37 derajat Celcius adalah suhu optimum pertumbuhan bakteri. Inkubasi dilakukan agar bakteri dapat terisolasi dengan baik dan dapat terlindung dari cemaran atau paparan senyawa lain saat dilakukan isolasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada teknik inokulasi
Sebelumnya pada plat agar, agar miring, agar tegak, dan media cair, pada bakteri Staphylococcus aureus, dia koloninya mengikuti goresan pada media padat dan miring. Dan tumbuhannya banyak pada media tegak yang membuktikan bahwa Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri anaerobik fakultatif. Bakteri yang kedua ada Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini dia memberikan perubahan warna pada tiap media yang awalnya kuning menjadi kuning kecoklatan dengan pertumbuhan bakteri berwarna putih mengikuti jarum osenya yang membuktikan bahwa Pseudomonas aeruginosa ini merupakan bakteri aerob. Yang ketiga ada Bacillus subtilis. Bakteri ini dia tumbuhnya itu mengikuti jalur dengan posisi koloni lebih banyak di permukaan yang berwarna putih dan pada media cair. Bacillus ini juga tumbuhnya secara merata. Hal ini dikarenakan pada media cair memiliki komposisi yang sama dengan Bacillus subtilis, yang membuktikan bahwa Bacillus subtilis itu merupakan bakteri aerob obligat. Yang terakhir ada bakteri Escherichia coli. Nah, di bakteri ini menghasilkan koloni putih yang mayoritasnya di permukaan media. Namun, terdapat juga di dasar media yang membuktikan bahwa E. coli merupakan bakteri anaerob fakultatif. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan ini yang pertama, teknik inokulasi merupakan menanam inokula secara aseptik ke dalam media steril baik pada media padat maupun cair. Yang kedua itu, inokulasi dapat dilakukan pada media plat agar, agar miring, media agar tegak, dan media hingga hasil dari inokulasi yaitu Staphylococcus aureus yang bersifat aerob, Pseudomonas aeruginosa bersifat aerob, dan Bacillus subtilis bersifat aerob, dan Escherichia coli yang bersifat anaerob. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kelompok 4E Mikrobiologi Farmasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.